Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu kembali dengan Bening di sini. Ya, kita masih bisa belajar bertatap muka kembali. Oleh sebab itu kita wajib mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah, karena kita bisa merasakan semua anugerahnya. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 3, ya, subtema 2, kegiatan pada siang hari. Baik anak-anakku, di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai nilai tempat suatu bilangan. Nah, nilai tempat suatu bilangan yang kita pelajari pada hari ini adalah nilai tempat bilangan satuan dan juga nilai tempat bilangan puluhan. Nah, ada yang bisa menyebutkan nilai bilangan satuan terdiri dari bilangan berapa saja? Ada yang tahu? Yuk kita sebutkan masing-masing bilangannya yang menempati nilai tempat satuan. Oke, bilangan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, nah sekarang kalian sudah bisa menyebutkan nilai tempat bilangan satuan. Sekarang coba kita sebutkan, ada yang bisa yang termasuk bilangan menempati nilai tempat puluhan. Yuk, siapa yang tahu? Tunjukkan jari. Ya, sip. Nah, sekarang kita sebutkan bilangan berapa saja yang memasuki atau yang menempati nilai tempat puluhan. Yuk, bilangan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Oke, nah sekarang anak-anak kita sudah bisa menyebutkan bilangan-bilangan yang masuk dalam atau menempati nilai tempat satuan dan juga nilai tempat puluhan. Nah, sekarang coba kita lihat di contoh soal berikut ini. Nah, anak-anak sekarang kita buka buku tema 3-nya, subtema 2 pembelajaran 5, ada di halaman 63 ya. Yuk kita baca dulu. Edo sedang menunggu ibu menyiapkan makan siang. Sambil menunggu makanan, Edo belajar. Edo belajar nilai tempat bilangan. Berikut penjelasan tentang nilai tempat. Nah, coba sekarang kita perhatikan, anak-anakku ya. Di sini ada 2 kolom. Kolom itu kotak ya. Kotak 1, kotak 2. Nah, di sini yang depan ini disebut dengan kotak puluhan, kemudian yang belakang ini disebut dengan kotak satuannya. Nah, sekarang untuk menjadikan bilangan di sini, kita lihat di dalam kotaknya. Karena ini kotak puluhannya hanya ada 1, berarti kita tulis di sini 1 puluhan. Nah, sekarang yang di belakangnya kita perhatikan ada di dalam kotaknya ini sebanyak 1 buah aja, berarti di sini kita tulis 1 satuan. Jadi untuk menulis angka di sini adalah gabungan dari 1 puluhan ditambah 1 satuan menjadi 11 ya. Cara mudahnya seperti ini. 1 puluhan angka satunya diletakkan di depan, kemudian angka satuan ini juga diletakkan di belakang menjadi dibaca 11. Oke, kita lihat. Sekarang kita ke nomor 2 yang berikutnya. Di sini ada berapa kotak? 1 ya, sama seperti tadi. Nah, sekarang di sini di dalam kotak yang belakang, kotak satuan ada berapa? Buahnya? Iya, ada 2. Berarti 1 puluhan itu ada 1 kotak. Ini 1 puluhan ditambah 2 satuan. Ini asalnya dari 2, jumlah 2 ini. Kemudian kita tulis di sini 1 kita pindahkan di sini, kemudian yang 2 kita pindahkan di belakang menjadi angka 12. Sudah jelas? Coba kita lihat yang halaman berikutnya. Ya, di sini. Sekarang kita perhatikan ada 1 kotak. Kotak di depan tadi disebut apa? Iya, puluhan. Berarti
kita tulis satu-puluhan. Kemudian yang kotak di belakangnya ini adalah kotak satuan, isinya sebanyak kita hitung 1, 2, 3, berarti isinya 3 satuan. Nah, angka di sini 1 puluhan dan 3 satuan kita jumlahkan, kita tulis di sini satuannya, kita tulis sini tiganya, kita letakkan di belakang ini menjadi angka 13. Oke ya. Kemudian kita nomor 4 di bawahnya. Di sini ada satu kotak berarti 1 puluhan, sedangkan di kotak satuannya ini terdiri dari 2 salaknya 1, 2, 3, 4, berarti isinya 4 satuan. Sehingga kalau kita tempatkan di sini berupa bilangan berarti menjadi angka 1, letakkan di depan sini, yang 4 di belakang, dibaca menjadi bilangan 14. Oke, next lanjut yang terakhir. Di sini ada kotak puluhannya sebanyak 1. Sebanyak 1 kotak, berarti kita tulis 1 puluhan ya. Tentu saja puluhan ini jumlah bilangannya atau jumlah bendanya di sini adalah 10. Kalau tidak percaya coba kita hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, genap ya. Kemudian kotak yang di belakang ini disebut dengan kotak satuan, jumlah buahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, sehingga kita tulis 5 satuan. Nah, kita letakkan di sini 1 puluhan, angka satunya kita letakkan di depan, angka 5-nya kita letakkan di belakang, sehingga menjadi angka 15. Oke anak-anak, sampai di sini sudah cukup jelas? Nah anak-anak, tadi kalian sudah belajar mengenai nilai tempat satuan dan juga nilai tempat puluhan. Sekarang Bu Guru akan bertanya kepada anak-anak. Sudah siap ditanya Bu Guru? Oke, nah pertanyaan cukup simpel aja. Begini, anak-anak kalau siang hari kegiatan kalian apa yang dilakukan di rumah? Dan bisa menyebutkan? Adakah di rumah yang tidur siang? Adakah di rumah yang membersihkan lantai rumah? Adakah kalian di rumah yang menempatkan atau yang merapikan tempat sepatu? Ada? Ya, anak-anak, kalau anak-anak pulang sekolah, biasanya kalau sampai rumah, apa yang dilakukan anak-anak? Apa yang dilakukan anak-anak ketika sampai di rumah? Ada yang mengucapkan Assalamualaikum, Ibu, saya sudah pulang. Bapak, saya sudah pulang. Nah, anak-anak, kalau sampai di rumah, coba perhatikan apakah kalian setiap masuk rumah akan meletakkan sepatu kalian pada tempat sepatu? Apakah kalian akan meletakkan tempat tas kalian di tempatnya? Apakah kalian akan mengganti baju seragam kalian? Apakah kalian akan selalu menggantungkan baju kalian selesai sekolah? Atau diganti bajunya, tapi bajunya disebar, sepatunya disebar, entah kemana, besok kalau mau mencari, dipakai kembali, tidak ada karena sulit ditemukan. Ada yang seperti itu? Jangan sampai ya anak-anak. Pada hari ini, pada pembelajaran kali ini, anak-anak harus menerapkan perilaku, harus menjaga kebiasaan. Setelah pulang sekolah, harus mengganti seragam dulu, kemudian bajunya digantung, diletakkan di tempat baju, besok dipakai lagi, atau jika besok sudah tidak dipakai lagi, kita letakkan atau kita taruh di tempat atau keranjang baju kotor agar dicuci oleh ibu. Kita harus meletakkan
kita wajib meletakkan dan kita membiasakan diri juga untuk menaruh sepatu di rak sepatu yang disediakan ayah ibu di sepatu ya. Gunanya untuk apa? Ada yang tahu mengapa kita meletakkan sepatu di rak sepatu? Iya, agar besoknya kalau kita mencari, kita tidak kebingungan kemana kemarin kita meletakkannya. Ayo, banyak toh yang seperti ini yang tinggal dibiarkan begitu saja. Nah, jangan lupa juga untuk meletakkan tasnya di tempat tasnya atau di meja belajarnya, agar kita ketika mencarinya mudah ditemukan. Selain itu, apa yang dilakukan anak-anak? Ada yang tidur siang tadi? Ya, usahakan jika bisa anak-anak wajib tidur siang ya. Kita bisa tidur siang setelah makan selang 1 jam ya. Jangan setelah makan langsung tidur, nanti tidak bagus juga untuk pertumbuhan darah. Oke ya. Nah anak-anak, ketika kita tidur siang kita akan memperbarui sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Kita akan memperbaiki juga kondisi tubuh kita. Kemudian ada pula yang bermain ketika siang hari. Nah, kita boleh bermain ketika siang hari tapi di dalam untuk siang hari karena cuacanya masih sangat terik, cuacanya masih sangat panas, sehingga untuk jaga kesehatan sebaiknya di rumah dulu, atau kita bisa bersantai menonton televisi, dan kita usahakan juga membuka buku-buku kembali, buku pelajaran kembali yang diberikan oleh guru atau pak guru di sekolah. Sementara hari ini masih baik, kita juga wajib menjaga kondisi tubuh. Kita harus ingat juga selalu kenakan masker jika kita berada di luar rumah. Hindari bepergian jauh kecuali kalau tidak sangat penting. Ya, begitu ya. Kita di rumah saja, kita di dalam di rumah saja. Kita berdiam diri di rumah saja sampai kondisi stabil agar kita bisa bertemu kembali, bisa belajar normal lagi seperti bu guru, ketemu anak-anak di dalam kelas, kita bisa ngobrol-ngobrol di dalam kelas, kita bisa bertanya langsung dengan bu guru, bisa bertanya dengan bu guru, bisa bermain dengan teman-teman di sekolah, bisa bercanda, bergurau dengan teman-teman di sekolah. Mau seperti itu? Ada yang tidak mau? Tentu semuanya mau ya. Nah dari itu kita harus jaga pola makan, kita harus jaga pola kesehatan kita ya. Kita harus tetap pakai masker jika keluar rumah, wajib cuci tangan setiap saat, kemudian jaga jaraknya, jaga jarak minimal 1 meter ya, supaya kita untuk menghindari percikan droplet dari teman kita atau dari orang lain. Baik begitu anak-anak, untuk pertemuan pada kali ini kesan kita, bu guru sangat luar biasa sekali bisa bertemu menemani anak-anak belajar. Jadi jangan lupa pesan bu guru ya, kita dilaksanakan di rumah. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat.